Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kurniadi dengan NIM 240604149, kelas TKE semester 3, jurusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik. Nah, jadi video kali ini saya akan menjelaskan program berbasis konsel yang menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, jadi pada proyek yang saya buat ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar pemrograman. Judul yang saya dapatkan adalah aplikasi catatan harian. Jadi tujuan proyek yang saya buat ini yang pertama itu memenuhi cara membaca dan menulis file menggunakan bahasa C, menerapkan konsep pointer file, menggunakan array dalam string untuk pengolahan data, dan membiasakan pengguna fungsi agar program lebih terstruktur, dan menggunakan struktur kontrol seperti if, switch, dan while untuk mengatur alur program. Nah, jadi di dalam aplikasi catatan harian ini dia memiliki sebuah menu utama yang akan terus ditampilkan selama program berjalan. Nah, di situ pengguna dapat memilih menu yang tersedia. Di sana saya memiliki 6 menu. Yang pertama itu menulis catatan, mencari catatan, membaca catatan, terus melihat daftar catatan, menghapus catatan, terus keluar dari program. Nah, pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan kerja program, struktur kode, serta penjelasan setiap bagian kode secara detail, mulai dari fungsi main, struktur kontrol, hingga proses file handling yang digunakan dalam program ini. Terima kasih dan selamat menyaksikan penjelasan selanjutnya. Langsung saja saya akan melanjutkan video kali ini. Saya akan menjelaskan kode program yang saya dapatkan, yaitu aplikasi catatan harian. Nah, dari baris 1 sampai 3 ini disebut dengan header atau kepala. Nah, di sini saya menggunakan tiga include-an. Yang pertama itu include stdio.h, itu digunakan untuk proses input dan output seperti printf, scanf, serta operasi file. Nah, yang kedua itu include stdlib.h, itu digunakan untuk menghapus atau meremove biasanya. Nah, yang ketiga ini include string. Nah, jadi ini biasanya digunakan untuk pengolahan string seperti menggabungkan nama file menggunakan starcut dan mencari kata kunci menggunakan star. Nah, jadi starcut itu adalah fungsi string yang menggabungkan dua string yang berisi kalimat atau teks. Nah, sedangkan star itu dia berfungsi untuk mencari substring atau mencari file yang pendek atau panjang. Nah, kita lanjut ke baris 5. Nah, di sini divide index file, indeks catatan ini berfungsi biasanya digunakan untuk sebagai file index yang menyimpan daftar dengan nama catatan yang dibuat oleh pengguna. Nah, jadi misalkan kita membuat catatan nih. Nah, saya membuat catatan. Saya beri judul buku 1, buku 2 misalkan. Saya membuat catatan buku 1, buku 2. Nah, jadi catatan yang saya buat itu akan tersimpan di sini di index file ini. Nah, nanti otomatis dia akan bernama buku 1.txt, buku 2.txt. Nah, jadi ini bisa kita bilang dengan database sementara. Nah, kita lanjut ke baris ke-7 sampai ke-15. Baris ke-7 sampai ke-15. Ini protofile function. Nah, protofile function ini berfungsi untuk memberitahu compiler bahwa fungsi-fungsi ini akan digunakan di dalam program, walaupun definisinya ditulis setelah fungsi main. Nah, ini dia yang berfungsi untuk memberitahu compiler bahwa
bahwa fungsi-fungsi ini akan digunakan di dalam program. Nah, kita lanjutkan pada baris 18 dan 19. Nah, ini int main, int pilihan. Nah, jadi fungsi main ini adalah titik awal eksekusi program. Nah, sedangkan yang kedua itu int pilihan. Nah, ini tipe data integer. Nah, pilihan ini adalah variabel. Nah, jadi ini yang berfungsi untuk pertama kali untuk eksekusi program. Nah, jadi variabel pilihan ini digunakan untuk menyimpan input menu yang dipilih oleh pengguna. Nah, lanjut ke baris ke 21 sampai 23. Nah, program ini menggunakan perulangan while 1 yang berarti perulangan tak terbatas. Nah, tujuannya agar menu terus muncul sampai pengguna memilih menu keluar. Nah, jadi artinya misalkan kita memilih, di sini saya memiliki 6 fitur. Yang pertama itu menulis catatan, yang kedua itu mencari catatan, yang ketiga itu yang kedua itu membaca, yang ketiga itu mencari, yang keempat itu daftar, yang kelima itu hapus, yang keenam itu keluar. Nah, jadi misalkan kita memilih bagian 1, fitur 1, menulis catatan, kita tulis. Setelah itu program akan menampilkan menu lagi, menu dari awal, menu awal. Nah, makanya di sini dia menggunakan perulangan. Nah, kita lanjut ke bagian 25 sampai dengan 28. Nah, jadi di sini dia menggunakan if scanf %d pilihan itu harus satu atau 2, itu berupa angka printf harus angka. Nah, ke input. Nah, jika kita input huruf, otomatis dia akan menghapusnya, dia tidak akan error, dia programnya terus berjalan, dia akan menghapus otomatis, dia akan kembali. Nah, di sini perintahnya itu untuk input harus angka. Nah, jadi kita memilih angka sesuai dengan pilihan. Lanjut kepada baris ke 31 sampai dengan 340. Nah, pada bagian ini struktur switch, saya menggunakan struktur switch cache, digunakan untuk memilih fitur berdasarkan input pengguna. Nah, jadi setiap menu itu memanggil fungsi yang berbeda. Jika pengguna memilih menu 6, program akan berhenti menggunakan return 6. Dia akan otomatis kembali. Nah, di sini fitur-fitur yang saya miliki. Yang pertama itu tulis catatan, baca catatan, cari catatan, daftar catatan, hapus catatan. Nah, jadi fitur 6 ini dia otomatis keluar dari program, dia akan mengembalikan program tidak akan berjalan lagi. Nah, terlanjut ke menu utama dari baris 46 sampai dengan 58. Nah, pada baris ini berfungsi untuk menampilkan menu utama. Pemisahan menu ke dalam fungsi membuat program lebih rapi dan mudah dirawat. Nah, jadi ada ini garis-garis sama dengan ini supaya tampilannya lebih estetik lah, itu biar lebih rapi. Ini fitur yang akan muncul pada output ketika program dijalankan. Kita lanjutkan pada baris 60 sampai dengan 63. Ini clear input button, void clear input while gets hard. Nah, jadi di sini dia itu pada baris ini dia berfungsi untuk menghapus file-file yang tidak file inputan yang tersisa lah, itu yang ini pada baris ini itu berfungsi untuk menghapus. Nah, di sini juga dia menggunakan perulangan. Nah, jadi ketika ada file yang tidak digunakan, otomatis dia akan membersihkannya. Nah, lanjut ke baris 65 sampai dengan 73. Nah, jadi cek apakah file ada. Nah, jadi fungsi di sini untuk mengecek apakah file itu sudah ada. Nah, jadi file ekstensi codes karakter plus name ini. Nah, jadi di sini fungsi itu untuk memberitahu apakah file sudah ada atau tidak ada. Jika ada, kembalikan ke return 1. Jika tidak ada, kembalikan return 0. Nah, jadi fopen ini jika file ada, dia di sini menggunakan write untuk membaca file. Nah, di sini jika ada fopen maka harus ada close. Kita lanjutkan pada baris 75 sampai dengan baris 109. Nah, pada fungsi ini tulis catatan baru. Nah, di sini saya menggunakan tipe daftar karakter. Nah, variabel nama variabel 5. Nah, pada indeks saya menggunakan
50. Saya membatasinya indeks sampai dengan 50. Saya membatasinya sampai 50. Begitupun yang ini. Nah, di sini ada perintah judul catatan tanpa spasi. Jadi judul, ketika kita ingin membuat judul itu harus tanpa spasi, dia tidak menggunakan spasi. Di sini scan F untuk memasukkannya, judulnya startup ini untuk menggabungkan dua kalimat dua string yang berisi kalimat dan teks atau teks. Nah, ini sini ada kondisi file. Ini ada kondisi if file x nama printf catatan dengan nama ini sudah ada. Jika ini untuk mengecek apakah jika ada catatan, jika ada judul yang sama, maka otomatis dia akan menampilkan catatan dengan nama ini sudah ada. Nah, char ini untuk membersihkan file catatan yang sudah kita tulis ini catatan. Nah, di sini ada fungsi. Nah, di sini ada file f open nama file ini untuk membaca atau menulis. Printf gagal membuat catatan. Jika ada catatan yang sudah dibuat, maka dia akan mengembalikannya lagi ke gagal membuat file. Dia ada muncul perintah gagal untuk membuat catatan. Nah, di sini ada fprintf isi. Di sini akan menampilkan isinya. Jadi ketika ada f open maka ada f close. Nah, di sini ada fungsi simpan file. Jadi ketika kita sudah membuat catatan, judul dan isinya, maka otomatis tersimpan ke dalam file indeks yang ada pada baris atau database yang ada pada bagian 5 baris ke-5. Dia akan tersimpan ke dalam indeks file. Di dalam indeks file itu ada file bernama buku.txt. Nah, di situ tempat tersimpannya. Nah, kita lanjut ke baris 110 sampai dengan 131. Nah, di sini ada fungsi baca catatan. Di sini saya menggunakan tipe data karakter, nama filenya saya batasi sampai 50, karakter buffer saya batasi sampai dengan 500. Setelah printf perintah masukkan nama file catatan yang ingin kita baca. Kita masukkan nama catatannya, judulnya tanpa txt. Nah, kita akan memasukkannya. Di sini dia akan menggabungkan judulnya, misalnya buku tadi, seperti tadi buku tanpa txt. Nah, di sini dia akan, kalau tidak ada catatan, di sini ada kondisi, kalau tidak ada catatan yang kita buat, maka dia akan menampilkan catatan tidak ditemukan. Nah, kalau sedia ada, dia akan perulangan. Di sini ada perulangan printf isi catatan kita. Kalau dia ada, jadi di sini dia akan mencetak isi catatan kita dan nama filenya. Terus dia akan melakukan perulangan untuk membersihkan file indeks buffer, inputan buffer. Dia akan membersihkan inputan buffer. Nah, di sini ada f close, ini ada f open, maka di sini ada f close. Kita lanjut ke baris 133 sampai dengan 162. Di sini ada fungsi mencari catatan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data karakter sama juga keyword. Nah, di sini saya menggunakan keyword indeks 50, saya batasi sampai 50. Tipe data karakter yang ini, yang buffer, saya batasi sampai dengan 100. Integer ditemukan, jika ditemukan 0, maka printf masukkan keyword judul untuk mencari. Kita masukkan judulnya. Nah, scanf masukkan. Di sini fungsinya itu dia akan mencari file yang sudah kita buat di dalam indeks. Jika catatannya belum ada, maka dia akan mencetak belum ada catatan yang tersimpan. Jika ada, dia akan mencetak hasil pencarian. Dia akan mencetak catatan kita. Nah, disitulah terdaftar ada nama catatan-catatan yang kita cari. Nah, jika ada, ini fungsinya yang tadi. Yang ini, terus ada f close, if ditemukan tidak ada catatan dengan keyword tersebut. Jika tidak ada, maka di sini ada kondisi if. Nah, catatan tidak ada catatan dengan keyword tersebut. Nah, jadi catatan yang judul yang kita cari itu tidak ada catatan dengan judul tersebut. Nah, kita lanjut ke baris 163 sampai dengan 182. Daftar, pada fungsi daftar semua catatan. Nah, jadi di sini saya menggunakan point daftar catatan karakter, tipe data karakter. Nah, di sini mencari daftar buffer 100 sampai indeks ke 100. Nah, di sini fungsi untuk mencari daftar semua catatan kita. Dia akan menampilkan semua daftar catatan. Nah, di sini R to write untuk membaca. Jika catatan kita belum ada yang catatan tersimpan, maka dia tidak ditampilkan. Jika ada, dia akan menampilkan seluruh catatan yang kita buat pada fungsi. Nah, di sini dia ada perulangan, while dia menggunakan perulangan. Nah, jika
jika ada dia akan menambahkan catatan-catatan yang kita buat salah 1, 2, 3 ya. Pada fungsi nomor plus dia akan menambahkan satu persatu secara bertahap. Di sini jika ada F open pasti ada F close. Print F sini hanya sebagai tampilan atau supaya program output kita menjadi lebih keren lah. Kita lanjut pada baris 184 sampai dengan 219. Nah, sini ada fungsi hapus catatan. Di sini saya menggunakan tipe data karakter, nama file itu variabel, dan saya di sini membatasinya sampai dengan 50 indeks. Nah, di sini ada perintah masukkan nama catatan yang ingin dihapus. Scanf ini perintah untuk memasukkan. Starcat itu fungsinya untuk menggabungkan dua string yang berisi kalimat atau teks. Nah, di sini ada if kondisi file nama ini di sini untuk mengecek apakah nama file ada atau tidak. Nah, di sini dia akan return untuk mengembalikan. Di sini hapus file, remove. Di sini untuk menghapus file. Nah, di sini ada update file index. Jadi file yang sudah kita hapus dia akan mengupdate-nya di index file di database yang saya punya. Di situ kan saya mempunyai database index file. Nah, di file temps F open file sementara dia akan mengupdate-nya. Nah, di sini ada perulangan while F gets wait. Sini jika bukan nama file yang ingin dihapus tulis ulang. Jadi di sini ada keputusan untuk ada perulangan untuk mengecek apakah file ada atau tidak. Di sini F close, terus di sini dia akan menghapus dari database. Nah, jika berhasil dihapus dia akan mencetak berhasil dihapus. Saya di sini akan mencoba untuk menjalankan program. Langsung saja. Nah, sini saya memiliki 6 fitur. Nah, langsung saja saya akan menulis catatan baru. Kita klik satu. Nah, kita masukkan judulnya buku, terus kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk isi catatan, isinya kalkulus dan bahasa Indonesia. Nah, enter. Nah, catatan berhasil disimpan sebagai buku txt. Kita membuatnya lagi, kita membuat menulis catatan baru. Kita di sini keseharian. Kita enter, judulnya keseharian. Nah, kesehariannya bermain dan belajar bersama. Nah, ini isinya. Terus kita enter, kita ingin membaca, misalkan 2. Kita ingin membaca fitur 2, kita masukkan mana yang kita baca. Kita mau baca buku atau keseharian kita baca buku saja. Buku. Terus nah, ini isi bukunya, isi catatan kita pada buku itu kalkulus dan bahasa Indonesia. Nah, kita ingin mencari catatan, kita ke 3, kita cari, kita masukkan keyword atau judulnya itu kita mau cari keseharian. Nah, terus ini hasil pencariannya keseharian teks. Nah, kita mau melihat daftarnya. Nah, ini daftar buku kita, daftar catatan kita, yaitu ada 2 buku txt dan keseharian. Nah, kita ingin menghapus. Ada fitur 5 menghapus. Kita masukkan judulnya tanpa txt ya. Nah, ingin menghapus buku keseharian. Kita hapus. Nah, jadi masukkan catatan keseharian berhasil dihapus. Jadi catatan yang kita punya hanya buku saja sekarang. Nah, terus kita keluar dari programnya, kita pilih fitur 6, keluar program selesai. Maka ya, di sini tempat tersimpannya di indeks catatan ini tempat tersimpannya, terus buku txt ini tempat isinya. Jadi setelah saya menjelaskan video yang saya dapatkan, apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam videonya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.